ku selalu merasa berarti. Ya pemirsa, tamu saya yang berikut mengklaim bahwa ia bisa menjual apa saja melalui internet. Kita saksikan tayangan berikut. Dini Santi adalah nama yang tidak asing di dunia internet marketing Indonesia. Telah dimulai segala hal yang berhubungan dengan dunia bisnis online sejak tahun 1998 lalu, jauh sebelum semua orang melirik online saat itu. Perjuangannya tidak kenal lelah dan juga waktu, sehingga wajar hari ini dia menikmati kebebasan finansial dan mendapatkan income pasif yang jumlahnya cukup besar untuk standar kebanyakan masyarakat kita. Dini Santi juga menulis di e-booknya yang bercerita tentang strategi dan taktik apa saja yang dia lakukan selama ini supaya bisa memperoleh penghasilan yang besar, khususnya dari internet. Secara gamblang dan belak-belakan, Dini mengungkap produk apa saja yang dia garap dan bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang secara halal dengan cara yang cerdik. Dan yang terpenting, masih bisa dilakukan di rumah dan tidak jauh dari keluarga. Halo Mbak Dini, selamat datang di Sudut Pandang. Mbak Dini ini juga mengklaim bahwa dia paling tidak suka keluar rumah. Selamat datang, silakan. Kenapa sih Mbak Anda tidak suka keluar rumah kalau bisa semua diselesaikan di rumah saja begitu ya? Jangan pakai alasan macet dong. Awalnya sih sejak saya anak pertama saya lahir Mbak, itu udah saya kayaknya udah nggak bisa deh ninggalin anak gitu. Jadi di situ saya berhenti kerja. Itu tahun kerja. 2000 Anak pertama 97. Oh 97 malah ya. Oh ya. Ya udah sejak itu saya tadinya memang nggak kepikiran bakal punya bisnis di rumah seperti ini gitu. Pokoknya ya udah menjadi ibu rumah tangga, pokoknya berhenti kantor untuk dekat sama anak gitu. Kemudian apa yang Anda lakukan? Pada saat itu saya kebetulan dibeliin dapat komputer, lalu saya mulai mengenal internet pada saat itu, terus saya nyoba-nyoba bikin website dan akhirnya disitulah saya mulai tahu bahwa di internet itu bisa menjadi sumber penghasilan. Apa yang Anda jual pertama kali? Pertama kali yang saya jual itu lasanyanya Mama. Kebetulan Mama itu catering, jadi saya dulu bikin komunitas juga sama seperti bikin komunitas online, lalu di situ kenal banyak teman-teman online, terus Mama bilang, Din cobain dong, pasarin lasanya Mama dong. Ternyata laris gitu. Terus ya udah akhirnya saya coba pasarin yang lain. Kebetulan ada teman yang produksi mainan kayu, akhirnya saya coba bantuin masarin, berhasil juga gitu. Jadi lumayan banyak deh yang saya coba pasarin secara online itu. Nah kemudian Anda juga mengatakan bahwa pernah kembali kerja 2003 ke kantor dan Anda benar-benar kecewa begitu ya. Apa yang terjadi? Jadi gini Mbak Vivi, waktu awal 98 itu sebenarnya main income saya ada dari suatu perusahaan web development di mana saya menjadi karyawannya. Tapi saya kerjanya online. Jadi bos saya di rumahnya, saya kerjanya juga di rumah saya sendiri gitu. Nah ketika tahun 2003 perusahaan ini mulai nggak stabil, gaji mulai nggak lancar. Sementara saya pada saat itu belum memiliki bisnis sendiri. Jadi terpaksa tahun 2003 anak kedua saya baru umur 3 tahun, saya terpaksa akhirnya kembali bekerja. Sambil saya memulai merintis bisnis di internet itu. Dan ya puji Tuhan akhirnya saya cuma cukup ngantor setahun, cukup ninggalin anak-anak saya dalam kurun waktu setahun. Terus akhirnya sejak 2004 sampai sekarang udah saya di rumah aja terus. Oke. Nah, bagaimana sih Anda menjaga agar bisnis yang Anda jalankan secara online ini terus berkembang begitu? Kalau saya selalu berusaha berinovasi ya Mbak ya. Namanya kita kalau secara online berinovasi itu bentuknya apa ya Mbak? Contohnya
Misalnya saya melihat di komunitas saya mereka kesusahan apa gitu ya. Misalnya kesusahan untuk memasarkan produk ini ke pasar anak muda misalnya. Maka kita berinovasi, kita bikinin website yang khusus pasarnya anak muda gitu. Dengan warna-warna yang cerah, dengan bahasa gaul gaya sekarang gitu. Itu untuk mereka gunakan untuk membidik pasar anak muda. Dan banyak sekali inovasi lain yang kita lakukan, misalnya dengan membuat training terbaru gitu. Misalnya kayak selain training bikin website, kita juga bikin training lain yang memang dibutuhkan mereka untuk menjalankan bisnis ini. Anda sudah nyaman dengan pencapaian Anda sekarang? Kayaknya manusia nggak ada puasnya ya, Mbak. Apa keinginan berikutnya? Apa rencana berikutnya? Rencana berikutnya tentunya saya masih pengen membantu lebih banyak orang lagi aja. Gitu. Tapi kalau untuk karena penghasilannya sudah datang sendiri, jadi sekarang bantu-bantu gitu. Tapi saya kayaknya nggak bisa duduk diam gitu loh, Mbak. Maksudnya walaupun saya nggak ngapa-ngapain aja, duit udah masuk, tapi kayaknya saya merasa mumpung masih bisa gitu, mumpung masih bisa berinovasi, mencoba ini mencoba itu, akhirnya ya saya nggak duduk diam aja akhirnya. Oke, baik kalau begitu. Jangan sampai Anda terlalu duduk diam ya. Tapi tetap duduk diam sampai kita lanjutkan segmen berikut Sudut Pandang. Sudut Pandang segera kembali. Sudut pandang berbicara untuk dewasa dan muda. Baru saya teringat kembali, oh iya umbi-umbian itu kan gluten free gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang ada di Indonesia? Resources kita, sumber daya hayati kita banyak sekali.